Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Khairunisa, NIM 193111131 dari kelas PAI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab. Al-Khulafa'u ar-Rasyidin, khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Pada kala itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu, Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas, melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari semakin lemah. 4 hari jelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam salat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul saat setelah Rasulullah wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam pada wafatnya Rasulullah. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengumumkan berbagai argumentasi. Selanjutnya, ia membuat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bernama Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Nama ibunya Ummu Khair, Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki azimah, faqih, penyabar, rendah hati, birai, zuhud, dan tawakal. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yaitu ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, langsung membenarkan dan mengimaninya. Pada peristiwa Isra Mi'raj, ia membenarkan tanpa ragu ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau, dan orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Pada kala itu beliau berumur 63 tahun. Beliau wafat setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Prestasi yang dicapai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama,
menumpas kelompok pembangkang. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah. Yang selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bernama Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Kuwat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin al-Mughirah. Umar memiliki julukan Al-Faruq. Ia mempunyai perawakan yang tinggi, besar, dan mampu bekerja dengan dua tangannya secara seimbang. Seseorang yang sangat ditakuti baik oleh lawan maupun kawan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Ia memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri yang isi kandungan maknanya kurang lebih seperti ini. Cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 3 November 644 Masehi. Beliau wafat akibat ditusuk pada saat beliau sedang sholat oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yaitu yang pertama, perluasan wilayah dakwah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Yang keempat, membentuk Dewan Pemilihan Khalifah. Yang selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizan bin Ma'addu bin Adnan. Nama ibunya Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusyam. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Periode khalifahnya selama 12 tahun, yaitu dimulai dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau sama dengan 644 sampai 655 Masehi. Beliau diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, membentuk Angkatan Laut. Yang keempat, perluasan wilayah dakwah Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau bernama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Nama ibunya yaitu Fatimah binti Asad. Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, "Anta minni wa anna minka." Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Periode khalifahnya yaitu selama 5 tahun, dimulai dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah.
atau sama dengan 655 Masehi sampai 660 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami sebagai intrik politik yang luar biasa. Beliau wafat pada tanggal 29 Januari 661 Masehi. Beliau wafat karena dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu nahwu. Yang keempat, pembangunan kota Kufah. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu nahwu. Yang keempat, pembangunan kota Kufah.